Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang subtema 1 tentang nilai-nilai praaksara. Perkembangan teknologi masa praaksara di Indonesia. Sebelum mengenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan peralatan. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal. Zaman batu menunjukkan pada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia umumnya dominan terbuat dari batu, walaupun ada juga alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, antara lain atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Awalnya alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya bisa bersifat trial. Mula mereka hanya menggunakan benda dari alam, terutama batu. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Kebudayaan zaman batu ini dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, serta zaman logam yaitu perunggu dan besi. Diri dari musuh peninggalan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti flex, alat penyerpih berfungsi misalnya untuk mengupas, menguliti, koper, kapak, genggam, atau alat penetak. Selain itu terdapat pula peralatan dari tulang. Kapak genggam banyak ditemukan di daerah Pacitan, bisa disebut koper. Alat penetang atau pemotong dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak, tapi tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan cara menggenggam. Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum adalah zaman prasejarah yang bermula kira-kira 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Periode zaman ini adalah antara tahun 50.000 silam 10.000 silam. Pada zaman ini manusia Peking dan manusia Jawa telah ada. Beberapa perkembangan kebudayaan ditemukan di sekitar Pacitan, ditemukan oleh von Konsungen dan Koenigswald dan Ngondong. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah randah dan dalam kumpulan kecil untuk mencari makanan. Mereka mencari biji-bijian, umbi, serta dedaunan sebagai makanan. Mereka tidak bercocok tanam. Mereka menggunakan batu, kayu, dan tulang binatang untuk membuat peralatan sehari-hari. Alat-alat ini juga digunakan untuk mempertahankan diri musuh meninggalkan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti flex. Alat penyerpih berfungsi sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrullah. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan perkembangan teknologi sederhana. Mesolitikum atau zaman batu tengah. Mesolitikum atau zaman batu median, bahasa Yunani meson tengah, litikon batu, adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai, Kejok, Kanamodigar, dan gua-gua Aplisosros, sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan manusia pada zaman itu. Neolitikum atau zaman batu muda adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman pra-aksara.
yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan lithouse yang berarti batu. Zaman Megalitikum bisa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan dan terbuat dan batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih ada dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu megalit tua ke Indonesia pada zaman Neolitikum 2500 sampai 1500 SM, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi Proto Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah menhir, pedun, merundak-undak, arca statis. Megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu 1000 sampai 100 SM, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson Diotro Melayu. Contoh bangunan menggalih yang adalah peti kuburan batu, dolmen, waruga sarkofagus, dan arca dinamis. Adapun beberapa hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anhida Mahfuzah dari kelompok 1 ingin menyampaikan tugas sejarah Indonesia, yaitu tentang hasil dan nilai kebudayaan masyarakat pada masa pra-aksara. Saya akan membacakan tentang subtema 1, perkembangan teknologi sederhana. Zaman logam. Zaman logam adalah zaman di mana manusia sudah mengenal teknologi pertukangan secara sederhana. Pada masa ini, manusia mulai mengenal logam, perunggu, dan besi. Pengolahan logam memerlukan suatu tempat dan keahlian khusus. Tempat untuk mengolah logam dikenal dengan nama perundagian. Dan orang yang ahli mengerjakan pertukangan logam disebut undagi. Maka zaman logam disebut juga zaman perundagian. Di Indonesia, logam yang digunakan adalah perunggu dan besi. Maka muncul daerah-daerah produsen barang yang kemudian ditukarkan dengan barang kebutuhan lain sehingga terjadilah barter. Kebutuhan barang makin meningkat, memunculkan daerah konsumen, sehingga terjadilah perdagangan antar daerah. Kebudayaan zaman logam terus berkembang hingga munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di samping alat-alat yang terbuat dari batu, juga ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk. Kedua jenis alat ini termasuk dalam hasil kebudayaan Toale. Kebudayaan Toale berdiri pada zaman Mesolitikum. Kebudayaan ini mendapat pengaruh kuat dari unsur mikrolith sehingga menghasilkan alat-alat yang berukuran kecil dan terbuat dari batu yang mirip dengan batu api di Eropa. Di samping itu, ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang dan kerang. Alat-alat ini sebagian besar merupakan alat berburu atau dipergunakan para nelayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpa. Saya dari kelompok 2, Sistem Kepercayaan. 1. Animisme. Manusia purba percaya setiap orang meninggal akan menjadi roh, kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh. Manusia dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Roh-roh itu mendiami semua benda, misalnya danau, pohon, dan sebagainya. 2. Dinamisme.
Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara persajian sesaji atau ritual lainnya. 3. Totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena mereka memiliki kekuatan spiritual. Hewan yang dianggap suci misalnya sapi, ular, dan harimau. Itulah 3 kepercayaan yang dianut pada masa purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Holilah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang subtema 3 tentang nilai-nilai kebudayaan masa praaksara. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. 2. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. 3. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ragil Mukti dari kelompok 2 subtema 3 ingin menjelaskan tentang nilai-nilai masa praaksara. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya bagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Tradisi bahari pelayaran.
masyarakat praksara dengan mengenai ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kiri dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praksara. Selain sebagai selalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.